Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal yang berjudul Kondisi Terumbu Karang Pulau Bunaken Provinsi Sulawesi Utara oleh Alex Dikambe, Jurnal Ilmiah Platax, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno, MSI. Saya sebagai reviewer, nama saya Puji Pangestu, NPM 2014151027 dari Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Metodologi penelitian, tujuan penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan. Pendahuluan. Pada dasarnya, terumbu karang terbentuk dari endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang adalah sebagai salah satu penyebab degradasi terumbu karang adalah pemutihan karang. Seperti kejadian pemutihan karang di timur Karibia disebut oleh kenaikan suhu yang berhubungan dengan kegiatan antropogenik. Ekosistem terumbu karang yang terkenal di dunia adalah ekosistem terumbu karang yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Terumbu karang di kawasan Taman Nasional Bunaken merupakan jenis terumbu karang yang lengkap dan unik dengan berbagai topografi yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi terumbu karang dan mengidentifikasi jenis-jenis karang batu yang ada di area terumbu karang Pulau Bunaken. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah alat dan bahan, metode penelitian, prosedur penelitian, dan ketiga adalah analisis data. Ini adalah lokasi penelitian Pulau Bunaken. Ada launch dan ada Fukui. Penelitian ini dilakukan dengan cara line intercept transect atau LIT dengan pendekatan taksonomi hingga tingkat spesies. Pengambilan data dilakukan dengan cara penyelaman scuba pada tali transect sepanjang 50 meter pada daerah ref edge atau bibir terumbu dengan teknik high from atau teknik line intercept transect. Pengorganisasian dan analisis data morfologi substrat dasar terumbu karang dipermudah dengan pemakaian formulasi pada program Microsoft Excel. Sedangkan penentuan jenis terumbu karang batu dilakukan langsung di lapangan dibantu dengan kamera digital. Karang sebagai ruang. Densitas ikan karang dibatasi oleh ketersediaan ruang hidup atau space yang cocok, terutama jika ruang dijadikan sebagai pertahanan diri atau tempat aktivitas mutualisme. Keberadaan ruang biasanya berkaitan dengan individu ikan yang bersifat teritorial, di mana densitas yang tinggi dan diversitas dari ikan dipengaruhi oleh ruang terumbu karang. Karang sebagai tempat perlindungan. Keberadaan lubang atau celah merupakan tempat perlindungan atau shelter ikan karang, terutama selama adanya serangan badai atau predator. Menurut De Boer pada tahun 1978 menunjukkan bahwa kelimpahan ikan kromis kainnya berkorelasi positif dengan jumlah tempat perlindungan. Karang sebagai sumber pakan. Salah satu sumber pakan bagi ikan yang banyak dijumpai di terumbu karang adalah lendir yang dihasilkan oleh karang. Pemakan karang sangat beruntung pada jaringan hidup karang sebagai pakannya. Dan hal ini yang terdapat pada struktur karang yang masih hidup. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah keberadaan terumbu karang di Pulau Bunaken. Dapat kita lihat pada tabel yang tertera. Ini adalah keberadaan terumbu karang di Pulau Bunaken. Pada lokasi lawn dengan tutupan karang batu sebesar 53%, 53,16%, dengan masih dikategorikan dalam kategori baik. Dengan jumlah koloni karang yaitu 91. Indeks keragamannya yaitu 1,29. Dan kategori sangat produktif dengan jumlah spesies 34. Jenis dominannya yaitu Mantipora undata, Acropora palifera, Mantipora monasteriata. Yang kedua pada daerah Fukui dengan tutupan karang 36,30%. Dengan kategori cukup baik, jumlah koloni karang yaitu 23, dan indeks keragaman yaitu 1,8 dengan kategori sangat produktif, dan jumlah spesiesnya yaitu 29. Jenis yang dominan pada daerah Fukui yaitu Acropora palifera, Porites nigrescens, dan Porites cylindrica. Yang terakhir yaitu di daerah Mandolin, dengan tutupan batu karang batu sebesar 59,90% dengan kategori baik, dan jumlah koloni karang 83 dengan indeks keragaman 1,40, termasuk dalam kategori sangat produktif dengan jumlah spesies 36. Jenis dominan yang terdapat di daerah Mandolin yaitu Mantipora undata, Acropora palifera, dan Porites lobata. Ini adalah hasil hitungan sisik biawak air yang diteliti di Pulau Sumatera. Areal sekitar Lawandus dan Mandolin cenderung memiliki karakteristik topografi yang sama, yaitu drop off atau
atau dengan pergerakan arus yang tinggi. Tutupan karang batu sangat padat dan didominasi oleh jenis pertumbuhan encrusting seperti Montipora undata dan Montipora monastriata. Pada kedalaman 10 hingga 15 meter, pertumbuhan karang batu sangat optimal sehingga dalam penelitian ini didapati stasiun Mandolin terhitung memiliki jumlah koloni sebanyak 83 koloni karang batu dengan besar tutupan karang hingga 59,90%. Acropola palifera dan jenis varietes bercabang dari spesies varietes nigrensis dan Polyatris cylindrica merupakan batu karang yang dominan di Fukui. Berdasarkan indeks keragaman yang dipakai oleh Stoddard dan Johnson, di mana H aksen lebih kecil dari 0,70 tergolong ke dalam kategori kurang produktif, 0,70 sampai 0,99 termasuk dalam kategori produktif, dan H aksen di atas 0,99 dikategorikan ke dalam kategori sangat produktif. Tingginya jumlah kehadiran spesies di ketiga stasiun pengamatan berdampak pada nilai indeks keragaman. Areal pengamatan dapat dikatakan cenderung terhindar dari aktivitas manusia. Dalam hal ini, metode penangkapan ikan yang salah dan pariwisata snorkeling. Tingginya kerusakan jenis karang bercabang dan foliosa dapat mempresentasikan besarnya tutupan patahan karang atau rubble pada suatu terumbu. Kesimpulan, secara umum, kondisi terumbu karang di Pulau Bunaken dalam kondisi baik dan sangat produktif dengan indeks keragaman lebih besar dari 1 dan terdapat 29 genus dan 67 spesies karang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.